Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas firman Tuhan yang sangat menarik. Roma pasal 8. Pagi ini yang khotbah adalah pasal Joshua. Pasal 5 sampai 8 ada satu bagian. Karena percaya mendapatkan keselamatan. Itu kehidupan yang bagaimana? Kemarin kita membahas pasal 7. Karena percaya mendapatkan keselamatan, Kristus menyelamatkan kita dari dosa, yaitu hukum dari dosa. Yaitu melepaskan kita dari hukum Taurat, yaitu dari kemanusiaan, hukum dari kemanusiaan melepaskan kita. Jadi kita membicarakan juga hukum dari dosa. Jadi dalam kita membicarakan pada kali ini, kedua hal ini adalah sangat berbeda. Ya, saya juga memberikan Roma pasal 8 ayat 2, yaitu memberitakan bagaimana untuk melepaskan dan juga dibebaskan. Dan kita juga lihat lagi kembali ke pasal ke-7, yaitu Roma pasal 7 ayat ke-3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga dia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki. Jadi dikatakan dalam bebas ini dia tidak lagi di dalam tekanan. Jadi istri, jika suaminya meninggal, istri ini bukan lagi di dalam belenggu dari hukum dari suaminya. Ayat ke-6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Jadi berikan lepas dari to be useless. Jadi hukum Taurat ini tidak ada gunanya lagi bagi kita. Jadi di sini katakan hukum Taurat ini terhadap kita tidak ada gunanya lagi. Jadi tidak berguna lagi untuk kita. Kita lepas dari hukumnya dosa, yaitu ayat 23. Tetapi di dalam Roma pasal 7 ayat 3, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Yaitu lepas dari itu. Jadi tentang application, yaitu out of, keluar, lepas. Jadi di sini dari Kristus, dari hukum dosa ini dibawa keluar, dari hukumnya dari dosa ini dibawa keluar. Jadi di sini bisa kita tuh memberikan kita keluar dari dosa, hukum dosa ini. Jadi kita tidak
dalamnya. Jadi dari sana kita keluar dari dosa ini. Jadi dalam masuk pasal ke-8 itu ada dua kata, yaitu pelepasan dan juga dikeluarkan. Ayat pasal ke-8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yaitu di Roma pasal 8 ayat 1 itu tidak pelepasan itu, lepaskan itu sama dengan Roma pasal 6 ayat pasal 7 ayat 6 itu sama free, sama juga bebas. Jadi tidak ada guna lagi, jadi bebas. Jadi lepas dari hukum kematian. Jadi di Kristus di sini dalam hukum kematian ini dibebaskan dan dikeluarkan. Jadi hukum kematian ini terhadap kita tidak ada gunanya lagi. Jadi dikatakan from itu menjauh. Jadi bukan menjadi miliknya lagi dan jadi tidak ada hubungan. Jadi sudah keluar. Karena percaya mendapatkan keselamatan kehidupan ini. Karena keselamatannya dari Kristus ada di dalam diri kita. Kita di dalam hukum Taurat ini, tapi hukum Taurat ini terhadap kita sudah tidak ada gunanya. Dosa yang ditetapkan di dalam hukum Taurat kematian ini, jadi dosa ini tidak ada gunanya lagi di dalam diri kita. Jadi tidak ada gunanya, kita tidak lagi di dalam tekanan ini. Jadi juga di dalam dosa yang baru ini. Waktu di pasal 7 saya sudah membahas dosa ada di sini. Kita di bawah dosa. Dan di sini ada hukum Taurat, di atas ada dosa. Dosa terus mengendalikan kita. Jadi kehidupan kita, jadi bahwa dosa ini, jadi kita percaya karena ada keselamatan. Di dalam kita ada Roh Kudus. Ya seperti yang di dalam Roma pasal 7 ayat 6 ini katakan. Kita dalam hukum Taurat ini, tapi kita merayani Tuhan, mengadakan Roh Kudus. Yaitu kehidupan ini dalam terjemahan asli itu ya Spirit, Roh Kudus. Tapi di sini tidak dikatakan apakah Roh Kudus, apakah Roh kita mengandalkan karakternya Roh Kudus. Kita terjemahkan menjadi roh, itu roh kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita mengikuti Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu penerangan yang baru, dan itu kita mengandalkan. Bukan di bawah hukum Taurat, bukannya menjalankan hukum Taurat yaitu karakter yang lama. Jadi kita seluruhnya mengikuti Roh Kudus. Jadi kita sudah lepas dari hukum Taurat. Kita sudah lepas dari hukum Taurat, tapi kita masih tetap di dalam hukum dosa. Ini ada sini saya, ini ada tubuh. Dosa di atas. Kita di bawah dosa ini, kita ada kedagingan kita. Jadi kita melakukan jadi sesuka kita melakukannya. Jadi kita sangat kesusahan dan kita lepas daripada kesakitan ini. Kita ingin lepas dari dalam tubuh ini. Jadi di sini ada penterjemah dari Alkitab ini, itu yang
tubuh yang menderita kesakitan. Jika seseorang melakukan dosa yang sangat besar, jadi pengaturan penghukuman dari Roma itu yaitu mayat ini diikat dalam tubuhmu, kamu tidak bisa lepas dan kamu sangat bau ya. Jadi mayat ini dipikul kamu kemana kamu pergi dan sangat tidak baik ya. Ini ada satu hukuman, kita tidak tahu apakah ini benar ya. Tapi sini bukan begini maksudnya. Ini ada dosa, ini ada tubuh, ini saya. Jadi saya melakukan semuanya terserah saya dan bagaimana saya melakukannya. Jadi apa yang saya lakukan dan sebuah kehendak saya juga, dan bukan saya yang melakukannya, tapi ini dosa yang melakukannya. Dia karena dosa ini yang menekan saya, yang memaksa saya melakukannya. Jadi yang melakukan kesalahan ada dosa ini. Jadi di dalam saya ada Roh Kudus, maka saya terus menangis dan memohon. Jadi saya sangat menderita. Tuhan bebaskan saya dari semua penderitaan ini. Jadi ini semua yang dalam kehidupan kita itu yang kita keluarkan dalam menangis. Tetapi kita dalam ada pengharapan, kita dalam pengumuran, kita ada pengharapan mendapatkan keselamatan, kemuliaan. Kita tidak di dalam Kristus, kita tidak di dalam Kristus, kita di bawah hukum Taurat. Kita di bawah hukum Taurat dan juga di bawah hukum dosa. Kita tidak ada kebebasan, kita tidak ada bisa memilih. Tapi kita pasti akan melakukan kesalahan. Seperti sekarang dalam dunia ini, setiap orang tuh mementingkan untuk diri kita sendiri. Jadi juga ada satu hidup yang enak, yang bebas. Ini tidak dengan tentram. Ya, seperti semalam saya mendengar Pastor Jason memberi pengumuman. Pemerintah jika ingin mengendalikan penyakit COVID ini mesti supaya banyak orang jangan berkumpul-kumpul ya. Jadi banyak di Eropa itu banyak orang demo tidak setuju dengan semua peraturan dari pemerintah. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka merasa pemerintah tidak memberi mereka kebebasan, tidak bebas lagi. Di Eropa ini, yaitu kebebasan mereka itu sangat besar. Jika kamu memberi apapun juga di mana memberi apa, dan juga duduk di luar mendengar orang berbicara apa. Dan semua apa yang mereka bicarakan itu, kapan saya libur, habis bekerja minggu ini saya akan jalan-jalan kemana, dan libur 2 minggu dan kemana, dan membicarakan tentang kehidupan mereka yang enak sini. Dan juga di dalam Eropa ini saya tuh melihat anjing itu sangatlah memilukannya. Sebenarnya pengemis bisa memelihara anjing. Kamu sudah memelihara anjing, pemerintah akan memberi uang pada kamu. Kamu sudah memelihara satu anjing, kamu mesti merawat anjing kamu, maka pemerintah akan memberi uang padamu. Jadi setiap pengemis ada anjing. Jadi anjing situ ngapain? Dari situ di anjing itu di samping itu mengemis ya, membantu mengemis. Jadi ada orang akan kasihan dan anjing itu akan memberi uang. Saya merasa anjing itu sangat kasihan. Tapi kita dari sisi lain kita melihat ada pengemis memeliharanya daripada dia dibunuh. Ini juga bukan satu hal yang terbaik. Jadi ya kita melihat orang itu yang kebebasan, orang itu yang menakutkan. Sebenarnya peraturan pemerintah ingin melindungi kalian karena untuk kebaikan ketentraman dari masyarakat, tapi untuk kepentingan diri sendiri, kesukaan sendiri, dan juga bangkit memberontak, demo.
Saya merasa hati manusia itu sangat menakutkan. Kenapa sekarang dunia ini sampai bisa begini? Kita semua itu di bawah hukum dosa ini. Mereka semua yang lakukan, mereka itu di dalam dosa, mereka mengendalikan. Kemarin saya bangun dan berlutut, saya berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosa mereka. Jangan kita merasa kita lebih baik daripada mereka. Kita juga sama, karena kita takut. Dan kita melakukan banyak peraturan yang ketat, melakukan segala peraturan untuk mengatur ya. Ini sudah terbaik. Ini sebaik bukan satu hal yang terbaik. Memohon Tuhan membantu kita. Dan kita pagi ini kita mulai di pasal ke-8. Saya memberi tema mendapatkan kuasa Roh Kudus dan kekuatan. Kita di dalam Kristus, kita percaya mendapatkan keselamatan. Di dalam kehidupan kita ini ada kekuatan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kekuatan Roh Kudus di dalam kita ada dua hal. Kita membawakan dua kebaikan dari kita. Satu, ayat 1 sampai 13. Mendapatkan kehidupan, damai kehidupan. Karena dalam Kristus mengandalkan Roh Kudus, mendapatkan kehidupan dan damai. Ayat 1 sampai 13. Kita lebih dahulu membahas ayat 1 sampai 4. Kita di dalam kita itu tidak ditentukan dosa kita. Kita di dalam Kristus tidak ditentukan kita dihukum. Karena kita dalam kehidupan ini di dalam Kristus bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Ini firman ini sudah saya terjemahkan. Jadi karena kehidupan hukum dalam Kristus kita bebas. Di dalam Kristus kita ada kehidupan. Jadi kuasa dosa ini di sini. Tetapi hukumnya Roh Kudus ada di dalam saya, membuat saya bebas, membuat saya bebas. Jadi saya mempunyai kebebasan ini, jadi tidak di dalam belenggu dari dosa ini. Membuat saya tuh bebas dari dosa di sini. Dia satu hukum yang mengendalikan saya, tapi saya bisa menjauh dari dia. Dalam tekanan ini saya bisa keluar. Jadi saya mempunyai kebebasannya ini. Walaupun kita hidup dalam dunia ini, kita mempunyai kedagingan kita, tapi di sana ada kedagingan ini, tapi di dalam kedagingan ini kita masih di dalam bawah hukum dosa. Tapi kita bisa bebas dari hukum ini karena di dalam kita ada Roh Kudus. Ayat ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya sendiri ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Hukum Taurat di sini
Hukum Taurat membuat supaya kita mengetahui dosa. Hukum Taurat membuat orang itu lemah. Semua yang dijalankan hukum Taurat, ya tidak bisa membantumu menjalankan jalan kebaikan. Jadi hukum Taurat ini memperlihatkan kalau kamu ada dosa. Dosa ini adalah yang jahat. Tidak bisa menjadikan kekuatan kamu. Dia lepaskan kamu dari dosa dan hukum kematian. Jadi memberitahukan kamu kalau dosa ini tidak baik. Kamu di dalam melakukan dosa, kamu jangan lagi melakukan dosa cuma begini. Tapi dia tidak bisa menjadi kekuatan kamu untuk tidak melakukan dosa lagi. Karena itu suatu kekuatan, itu kekuatan Roh Kudus. Jadi di pasal ke-7 dikatakan kamu bukannya mengikuti semua peraturan yang lama, tapi mengikuti peraturan Roh Kudus. Karena percaya kamu menerima Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan. Jadi banyak gereja tradisional tidak memahami kita. Jadi di sini katakan sampai sini di pasal Injil Roma ini mereka tidak bisa menjelaskan kenapa tidak ingin menolak Roh Kudus. Mereka tidak bilang tidak. Kami mereka tuh berhenti sampai percaya karena mendapatkan keselamatan. Karena percaya mendapatkan keselamatan, kehidupan yang bagaimana? Yaitu satu kehidupan yang tidak ada Roh Kudus. Di dalam dosa, di dalam pergumulan, hukum Taurat tidak bisa membantu kamu. Hanya Roh Kudus yang bisa membantu kita. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus karena hukum Taurat ada kelemahan yang tidak bisa lakukannya. Jadi maka Tuhan mengutus anaknya menjadi penebus. Karena yang menjadi hukum Taurat ini karena kita menurut daging dan menurut dalam tubuh manusia. Tuhan memberikan hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat kita tidak ada satupun kelemahan. Jadi dalam hukum Taurat itu kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ini adalah inti dari hukum Taurat. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita di bawah hukum. Kita tidak bisa melakukan dan tidak ada tenaga. Maka Tuhan mengutus anaknya sampai ke dunia ini. Jadi kita di bawah hukum Taurat itu kita ditebus keluar. Jadi, maka kita tidaklah menjadi milik hukum Taurat. Kita menjadi milik Roh Kudus. Dari sini kita bisa memilih. Jadi kita bisa memilih, kedagingan dan juga kita juga bisa bebas memilih juga kita memilih mendekati Roh Kudus. Jadi mendekati Roh Kudus itu yaitu pemikiran dalam hati kita. Kita taruh di mana? Jadi terjemah yang asli itu diterjemah sangat baik. Kita mengikuti Roh Kudus atau mengikuti kedagingan kita. Apakah pemikiran kita taruh di mana? Karena kita percaya mendapatkan keselamatan, pemikiran kita itu kita taruh di mana? Apakah kita taruh di dalam Roh Kudus? Maka dia akan mengikuti Roh Kudus. Roh Kudus ingin bagaimana dan dia akan mengikutinya. Dalam 2 minggu ini saya merasa Tuhan sangat memberkati gereja kita. Jadi Tuhan membagi kita tuh tema korban karena percaya kembali kepada Taman Eden, yaitu minggu keduanya itu
eh, sekolah Alkitab lulus dalam 2 hari yang lalu itu saya sangat menderita ya, karena setiap kebaktian itu saya tuh mesti beri komentar untuk mereka yang khotbah 10 menit, dan saya mesti naik memperbaiki khotbah mereka, dan lebih sulit lagi daripada saya untuk berkhotbah sendiri, dan juga mesti membantu khotbahnya Pastor Jason. Dan situ Pastor Jason yang memilih khotbah. Yohanes pasal ketiga ayat 16 sampai 21. Dan setiap khotbahnya Pastor Jason saya itu meraba sampai ke khotbah yang keempat ya. Saya bilang ini benar. Waktu yang 3 khotbah tema yaitu tuh saya tuh merasa tuh hanya menggaruk gatal ya, tapi tidak pas. Jadi pengertian dari Alkitab itu tidak memahami, dan saya terus merenungkan. Jadi 4 kebaktian ini saya tuh merasa tuh 8 khotbah itu saya tuh sesudah membaca mengkhotbahnya saya tuh sangat senang. Saya tahu Roh Kudus ada di sini. Tapi sampai hari malam perpisahan, dan di sini saya sangat senang dan Roh Kudus terus bekerja membimbing. Jika pemikiran dan hati kita mendekatkan pada Roh Kudus, kita bertanya Roh Kudus bekerja apa, maka kita dengan otomatis kita berjalan dalam Roh Kudus. Apakah kalian berpikir pastor saya sendiri? Kalian ada 10 jari, saya juga ada. Kalian ada 2 pasang mata, saya ada 4 pasang mata. Kenapa kalian pergi main game dan saya tidak pergi main game? Kenapa kalian di online melihat banyak berita di online dan saya tidak melihat? Kenapa? Karena hati dan pemikiran saya taruhkan di dalam Roh Kudus. Jadi saya tidak ada waktu untuk melakukan hal itu, dan saya juga tidak ada waktu untuk pergi beli telur. Dari pemikiran saya juga bukan di sana, karena saya di dalam Roh Kudus. Dan saya dengan ini menerjemahkan pada kalian supaya kita mendekatkan diri pada Roh Kudus apa dalam tubuh kita. Dan pemikiran kita tidak di dalam dunia ini, tapi di dalam Roh Kudus. Jadi saya mengikuti Roh Kudus, kalian juga melihat tuh pekerjaan Roh Kudus sangat besar. Terima kasih Tuhan. Dan saya akan bicara lebih cepat lagi. Jadi pasal 5 ayat 11 ini. Jadi mendekatkan diri kepada Roh Kudus, maka kita ada kehidupan yang damai tentram. Jadi karena kita mengikuti Roh Kudus, yang mengikuti kita yang pemikiran kita tertuju pada kedagingan, maka kita akan mati. Kita mementingkan Roh Kudus, maka kehidupan kita ada damai dan tenteram. Di sini ini pemikiran kita ada di mana? Pemikiran kita bisa pemikiran saya ada di dalam Roh Kudus, maka kehidupan saya itu damai tenteram, dan hidup dengan damai tentram Tuhan. Apa yang saya lakukan itu seperti yang Tuhan kerjakan. Kalian juga tahu saya mengikuti Tuhan dan tidak tahu sampai ke versi 80 sampai 90. Terima kasih Tuhan. Dan kenapa kita bisa melakukan banyak video klip dengan banyak ya?
Di saat saya membimbing gereja 611, Tuhan menuntut saya kembali, dan di saat itu dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya melihat Engkau bekerja. Saya di Hong Kong melihat Engkau, Tuhan, yang bekerja. Di Hong Kong bukan saya bisa melakukan apa. Waktu dulu di Vancouver ini, saya di dalam kedagingan saya sendiri. Saya dengan berapi-api. Saya membangun satu gereja yang tidak penuh banyak permasalahan. Jadi saya merasa gereja itu tidak baik, dan maka saya ingin membangun gereja yang tidak banyak ada masalah. Dengan berapi-api, dan akhirnya bukannya mendapat gereja yang tidak punya masalah, tapi gereja yang banyak masalah, dan saya dipukul sama menderita, dan akhirnya penatua gereja menurut saya tuh pergi. Dan saya berkata pada Tuhan, saya tidak bisa. Dan Tuhan berkata, Tuhan, Engkau yang menyuruh saya kembali. Dan Tuhan, Engkau berkata ingin bekerja di sini, maka saya kembali bekerja. Saya melihat Tuhan, Engkau yang bekerja. Dan saya melihat Tuhan mengutus malaikat membantu saya. Itu malaikat yang kuat, tenaga yang kuat membantu saya. Dan sini berjasa hampir berjalan 20 tahun dalam memberikan kehidupan dan juga tentram. Saya juga melihat kehidupan saya dan juga kehidupan kalian semua, dan membuat gereja kita ada pohon kehidupan, dan kita ada damai tentram. Berapun banyak badai dan gelombang, tapi kita tetap damai karena kita hidup damai dengan Tuhan dan terhubung dengan Tuhan. Dunia ini katakan adalah kebangkitan dan perubahan. Dan saya memberitahu kepada kalian tuh, Tuhan sudah membimbing kita untuk melebihi dari kebangkitan dan juga perubahan. Jadi kita dengan konferensi, kita hubung dengan Tuhan dan hidup damai dengan Tuhan. Ini dalam hubungan. Kita terus jalan-jalan, kita akan terus ada kebangkitan. Pemikiranmu dan juga dalam kehidupan dunia ini ada perubahan. Pemasyarakat kita itu karena kita akan berubah. Kemarin saya bangkit untuk berdoa 2 kali. Pertama kali mengaku dosa, dan kedua adalah terhubung dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita dan firman-Nya Tuhan ada terhubung, dan kita live from a future. Kita di dalam Tuhan, kita membawa sampai sekarang. Dan itu kemarin doa kita begini artinya, karena keadaan yang akan yang Tuhan ingin, tapi Tuhan saya memahami. Kenapa saya bisa memahami? Dan Tuhan membimbing setiap ketua 611 bersama. Karena kita sama semuanya memahami Roh Kudus. Jadi kita ada satu bagian yang dari yang kehidupan yang tentram yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih Tuhan. Dan saya cara bagaimana bicara sangat cepat. Kalau saya ronca, saya khawatir kalau kalian itu tidak memahami. Kita membahas ayat 12 dan 13. Mengandalkan Roh Kudus, mematikan kejahatan dalam tubuh kita. Kita mendapatkan Roh Kudus. Jadi kita bisa mematikan kejahatan dalam tubuh kita di dalam Roh Kudus. Kita di dalam Roh Kudus. Jadi di dalam Roh Kudus ini kita bisa mematikan tubuh kita dan kita bisa melewatinya. Jadi berkaitan motor and body, dia pasti akan mati dan akan rusak. Jadi tubuh yang rusak ini bisa melewati, karena tubuh yang rusak ini di bawah dosa ini, tapi dia bisa melakukan, dia ada kehidupan. Jadi yang seperti di
atas katakannya karena memberikan damai dan tentram. Jadi di urapi Roh Kudus dalam kehidupannya ada damai dan tentram dan hidup dan bebas. Bukannya tidak ada bebas, hanya satu jalan menuju kematian. Efesius ayat 14 sampai 39. 14 ayat 14 sampai 30. Mengandalkan Roh Kudus merupakan satu kebebasan dan kemuliaan. Ya, sini dikatakan kemuliaan utuhnya atau seutuhnya kebebasan. Mau dikatakan ada set lan A dan set B ya A atau B ya. Jadi orang Hong Kong memahami kalau menu set A atau B itu sama ya. Jadi juga sama. Yaitu ada kebebasan yang seutuhnya dan seutuhnya kebebasan. Kita satu orang percaya karena ada keselamatan. Kita mendapatkan bantuan dari Roh Kudus. Jadi membantu kita kemana? Satu, ada kebebasan. Ada kebebasan yang kemuliaan, lepas dari dosa. Ada kebebasan yang kemuliaan. Jadi kebebasan ini membuat kita tuh hidup yang selamanya, seperti yang dikatakannya di luar. Itu yang seperti yang dikatakan di Roma, itu yang kemuliaan yang besar ini. Jadi sampai sini kita bisa meraba kemuliaan ini ya, bagaimana? Ayat 14 sampai 30. Di sini di dalam Roh Kudus kita ada kebebasan. Jadi kebebasan ini membawa kita bebas dari kemuliaan ini. Ayat 14 sampai 17 itu kita mendapatkan satu kebebasan, yaitu kemuliaan dari kebebasan, yaitu anak Tuhan itu bebasan itu yang kemuliaan. Kita di dalam Roh Kudus kita mendapatkan kemenangan. Ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di sini dikatakan sebab kamu tidak menerima roh. Jadi karena di sini semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima roh. Jadi karena kita percaya dalam mendapatkan keselamatan, karena kita menerima roh dari Roh Kudus, dan juga karena Yesus mati untuk kita, tapi kita bersama Kristus, bersama dengan Kristus, bersama kita menderita. Kali kita mendapatkan kemuliaan anak. Kita bisa memilih, bukannya mengikuti dunia ini, mengikuti kematian. Jadi kehidupan ini bisa sama Kristus, bersama menderita, dan juga menjadi anaknya Allah, yaitu keturunan anak Allah, yaitu anaknya Allah, dan bersama mendapatkan kemuliaan. Ya, anaknya Allah selamanya. Ayat 18 sampai 23. Jadi semua itu di dalam penderitaan, makhluk semua dalam penderitaan, dan ingin memasuki dalam kemuliaan anak-anak. Di sini diperlihatkan tanda kita adalah anak-anak, kita mendapatkan kemuliaan, dan banyak makhluk juga menunggu ini, dan mereka juga mengharapkan kita masuk ke dalam kemuliaannya. Kenapa?
Karena baru-baru ini karena manusia mereka tuh mendapat kutuk. Tuhan berkata kepada Adam, karena bumi ini karena kamu maka mereka mendapat kutuk. Maka bumi ini mengeluarkan semak duri. Karena kamu adalah debu, maka kamu akan kembali dalam menjadi debu. Dan Adam masuk di dalam dosa, dan dosa membelenggu Adam dan juga membelenggu setiap keturunan Adam, bumi. Karena Adam mendapatkan kutuk, tapi Kristus datang maka menebus manusia. Dan manusia mendapatkan kebebasan dan bumi. Dan bumi juga menunggu diselamatkan. Menunggu anaknya Tuhan masuk di dalam kemuliaannya. Dan sini sangat istimewa. Dan karena waktu ya, saya tidak akan membaca satu-satu ayat pada kalian, dan saya menjelaskan kenapa saya sendiri, pastor, kenapa kupu-kupu bisa terbang ke tangan saya dan juga burung di samping saya ini membuat sarang, dan kenapa saya melihara anjing apapun akan dengan perkataan saya, dan kenapa staf-staf gereja ini sangat baik. Kenapa bumi yang di Hong Kong itu suka kepada kita? Sebenarnya mereka menunggu masuk di dalam kemuliaan anak ara. Masuk ke dalam anak arah kebebasan ini, bumi juga mendapat kebebasan. Lepas dari Adam dari membuat bumi ini dalam kutuk, dan kutuk ini masih tetap ada di sini. Jadi yang menjadi milik kita, dia mendapatkan kebebasan. Dia memasuki dalam kebebasan dan kemudian ini. Bumi menunggu keselamatan ini. Saya melihat kebenaran firman ini, dan saya tuh mencoba untuk berbicara kepada kupu-kupu dan berbicara kepada burung, dan juga mencoba untuk berbicara kepada bumi. Saya berutuh dan berbicara dengan bumi ini karena saya tahu dia lagi menunggu. Itu anak Allah, kebebasan dari anak Allah, yaitu anak Allah yang masuk di dalam kemuliaannya. Dan di saat itu datang, di waktu itu datang, dan bumi ini mendapatkan kebebasan. Mereka ada di bawah kita, Tuhan ada di atas kita. Hari ini dunia ini dosa di atas manusia. Bumi ini mendapatkan kutuk. Sekarang kita, Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Dalam dosa ini kita bawa keluar. Pemikiran kita semua di dalam Roh Kudus. Kita berjalan bebas, kehidupan damai. Jadi ayat 1 sampai 13 itu membicarakan kehidupan damai. Ayat 14 itu sampai tentang kebebasan. Bumi ini juga lagi menunggu ini dan masuk di dalam kita, masuk di dalam kemuliaan kita. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena mereka itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk into yaitu anak Tuhan di dalam kemuliaan anak-anak Allah. Kemuliaan itu kemerdekaan, kemuliaan. Ayat 18 ini juga dikatakan kemuliaan.
Jadi dia yang menerjemahkan ini tidak lagi menjaga kemuliaan, kebebasan dan kemuliaan itu sebenarnya set E dan set B itu menu yang sama juga. Kita masih ada pengharapan yang besar, yaitu ayat 26 sampai 27 itu memberitakan kita ada Roh Kudus membantu kita. Kita ada Roh Kudus yang membantu kita. Karena kelemahan kita ada Roh Kudus yang membantu kita. Ayat 28 sampai 30. Jadi Tuhan memanggil kita masuk di dalam kemuliaan. Jadi Roh Kudus membantu kita masuk di dalam kemuliaan ini. Kita melihat tuh keselamatan dari Kristus dan juga memberikan Roh Kudus. Jadi di sini memberikan kita kebebasan dan Roh Kudus membantu kita tuh jalan di dalam kemuliaan ini dan kebebasan. Walaupun di dalam belenggu dosa, tapi kita mempunyai kekuatan untuk memilih di dalam kebebasan. Ayat 30. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya dan mereka dipanggilnya dari kemuliaan. Karena kepercayaan dan kehidupan ini mengandalkan Roh Kudus mendapatkan kebebasan dan kemuliaan. Dan saya senang bisa saya membaca Roma itu selama 20 tahun ini. Saya melihat Tuhan melakukan hal selama 20 tahun ini. Yaitu 30-31 ini yaitu memuji kasihnya Tuhan, ya kasihnya Kristus. Jadi karena kepercayaan ini mendapatkan keselamatan ini dan terus dalam kehidupan ini ada bantuan dari Roh Kudus dan terima kasih Tuhan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang kita mengasihi kita. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan jujur berkata pada kalian, di saya Vancouver, saya melayani, saya menjadi pastor. Saya tidak bisa membicarakan kasih karunia Tuhan. Di saat saya sampai di Amerika dan Simo bertanya pada saya, apakah Tuhan mengasihi kamu? Dan saya juga tidak merasakan kalau Tuhan mengasihi saya, tapi sampai hari ini Tuhan sangat mengasihi saya. Saya melihat menebus saya dari dosa, keluar dari dosa, dari ketidakberdayaan, berkati saya mengalami Roh Kudus. Saya di sini dalam Roh Kudus, saya melihat bagaimana kasih karunia Tuhan kepada saya. Walaupun dunia ini bagaimana, saya tetap mengikuti Tuhan. Saya berharap kehidupan saya dan saya berharap bimbingan Tuhan juga menjadi yang kamu yang membantu kamu. Amin. Kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, berkati kalian semua. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Kita yang dipilih oleh Tuhan dan kita bersama Tuhan. Kita karena anak Tuhan. Amin.
Tuhan kami memuji, terima kasih memuji-Mu karena Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan memberikan keselamatan bagi kami ini karena percaya mendapatkan keselamatan lepas dari dosa. Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan, Tuhan Engkau yang menyelamatkan kami. Saudara-saudara semua, kita mari bersama berterima kasih kepada Tuhan
Karena melalui Kristus Yesus menyelamatkan kita setiap orang. Kita berterima kasih pada Tuhan karena kita di dalam kasih karunia kita bebaskan dari dosa. Kita berdoa dan kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kamu sudah terima kasih menyelamatkan kita, saya. Karena ini Tuhan Yesus terima kasih juga mengasihi saya, menyelamatkan kami, saya dari dosa. Terima kasih dan memujimu karena Engkau mengasihi kita, mau meletakkan kehidupanmu, menyatakan semua ini kita dalam, supaya kita bebas dari dosa, masuk di dalam kudusanmu. Semuanya semua karena kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan, terus membimbing kami, Roh Kudus mengurapi kami setiap kami, ya, supaya kami jalan di jalannya Tuhan, supaya kita dalam ketudusan itu menyenangkan hati Tuhan, mendengar doa kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua, tadi kita sudah mendengar kabarnya dari Pastor Joseph. Pastor Joseph berkata dia tidak main game ya, dan pemikirannya dalam Tuhan. Saudara-saudara semua, kita sebenarnya bisa, kita dagingan kita tuh menginginkan dalam diri kita ingin apa yang kita lakukan kita dalam dagingan kita, dan kita mengejar dalam ke dunia ini. Saudara-saudara semua, kita merenungkan bagaimana kita di dalam kedagingan kita merasa kita sangat sulit di dalam menjalani Roh Kudus. Apa yang kamu kerjakan? Apakah kamu lebih mementingkan Roh Kudus? Apa kita terus merenungkan apa yang kita kerjakan? Kita serahkan kepada Tuhan. Mohon Tuhan masuk membantu kita. Jika kita mementingkan kedagingan kita melihat dari YouTube atau online, dan juga kita mengejar hal-hal yang keduniawian, kita di dalam kita lebih mementingkan keluarga kita, dan ini juga termasuk di dalam kedagingan. Dan kita sekali lagi kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak ingin di dalam kedagingan, kayak ingin mendengarkan Roh Kudus. Saya jalan di dalam Tuhan dan tidak ingin lagi jalan di dalam dunia ini. Dan sekali lagi kita di dalam ini kita merenungkan dan kita berdoa. Kita di saat kita mementingkan kedagingan, kita serahkan semua ini kepada Tuhan. Saudara-saudara semua, kita tangan kanan kita letakkan di dada kita. Kita seperti mewakili kita di dalam dagingan, dan kita satu-satu kita serahkan kepada Tuhan. Dan tangan kanan ini kita letakkan di dada kita, dan kita serahkan semuanya. Dan di dalam kehidupan kita berapa banyak hal yang kita lebih mementingkan ke dunia, kedagingan kita. Tuhan Yesus, ampuni saya. Di dalam kami ini banyak yang tidak damai. Kami di dalam dunia ini terus mencari karena kami takut. Kami di dalam ketakutan. Jika kami tidak mengikuti dunia ini, tidak mengikuti mode yang ini, dan maka kita sama dunia ini akan terputus. Kadang kami di mata mereka akan direndahkan. Kadang orang merasa kita tuh sangat kuno. Jadi bukannya mengikuti tren di dunia ini, karena di dalam ketakutan ini membuat dalam hati kita membuat tekanan yang besar. Dan kita tuh terus melakukan semua kedagingan kita, dan juga dalam emosi kita tekanan ini kita bebaskan di dalam diri kita. Dan kita juga lagi melakukan banyak menulis semua di dalam online. Kita mencari
dan melihat online, dan juga di dalam kedagingan kita banyak memberanjak, membeli, membebaskan dalam kedagingan kita, di dalam pemikiran kita ini semua juga datang dari ketakutan, kekosongan kami. Kami tidak dengar sepenuhnya di dalam Tuhan. Kami tidak tahu karena Yesus, kita di dalam jatuh tidak berdaya, kami diselamatkan. Kami tidak tahu karena kami di dalam kasih karunia Tuhan. Kami jika di dalam dosa kami mendapatkan kebebasan. Kami juga terus mengikuti kedagingan kami dan mengikuti dunia ini. Kami kehilangan untuk mengikuti Roh Kudus dan kehilangan Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami sekali lagi mengakui dosa kami. Kami sekali lagi karena mendapatkan damai dan tentram ketakutan ini, kami hanya mengikuti kebutuhan kedagingan dalam tubuh kita. Tapi kita tidak mengakui dosa kita dan kita tidak mengerti kasihnya Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan, Engkau kasih karunia-Mu kepada kami, bukannya dengan sepenuh hati percaya pada Tuhan. Karena kami percaya uang kami berpegang pada apa yang kami pegang, kami mendapat semua yang ada. Tuhan, sekali lagi ampuni kami. Kami mengakui kami tidak berdaya. Kami mengakui kami mengandalkan diri sendiri. Kami sekali lagi mengakui kami mengikuti apa yang di dalam kami, kedagingan kami. Tuhan, bantu kami. Tuhan, Engkau datang bantu kami. Tuhan, sebelum kami mengakui dosa kami ini, Tuhan, Engkau yang menjadi milik Tuhan. Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Tuhan, di sini Engkau datang lagi untuk menyelamatkan kami setiap orang. Saudara-saudara Tuhan, Engkau tangan kanan pelan-pelan Engkau lepaskan. Seperti ini yang mengikuti Tuhan dalam kedagingan ini kita letakkan. Kan kita memberikan satu doa yang kita persembahkan. Kita bersedia kehidupan kita serahkan pada Tuhan, seutuhnya kita serahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus, saya bersedia tubuh saya serahkan padamu. Memohon Tuhan memakai. Supaya mata saya persembahkan. Saya mesti memakai pandangan mata Tuhan untuk melihat segala. Saya tidak ingin melihat itu kepentingan dari dunia ini, kedagingan saya. Dan dengan saya persembahkan. Mendengarkan Tuhan yang Tuhan senang. Tidak ingin mendengar suara dunia. Dan saya persembahkan murid saya. Membicarakan katanya Tuhan senang, dan juga berkat keluar dari murid saya, dan juga untuk semua hidung saya persembahkan pada Tuhan. Saya ingin persembahkan pada Tuhan. Tangan saya persembahkan pada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Dan saya mempersembahkan kaki saya membawa pemberitaan firman Tuhan, berjalan-jalan yang Tuhan yang ingin saya jalan. Dan itu seluruh tubuh saya persembahkan pada Tuhan. Mohon Tuhan memakainya. Dan semua pemikiran saya persembahkan untuk mempermuliakan kehendaknya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Tuhan, pakai saya dan juga terima saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati setiap saudara-saudara semua. Di satu kehidupan kita serahkan pada Tuhan, Tuhan berkenan. Tuhan pasti memakai. Semua yang kamu lalui, kamu berjalan di jalannya dunia ini, kamu jalan di jalannya Tuhan. Tuhan membimbing kita. Roh Kudus hari ini merapi setiap saudara-saudara semua dan membimbing kita berjalan jalannya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Karena memberikan kehidupan, karena hukumnya Roh Kudus ke dalam Tuhan membebaskan kita dari kematian. Haleluya, haleluya. Kita orang yang dituntut untuk menjadi orang, mereka sebuah kehidupan yang menjadi supaya orang itu mendapatkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Memohon Roh Kudus bisa mengurapi kita. Kita angkat kedua tangan kita, kita berkata pada Tuhan, kita memohon Roh Kudus mengurapi kita. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita mendapatkan kebebasan. Kita bisa bebas dari semua belenggu dari dosa. Kita dalam kehidupan kita, supaya kita yang menjadikan benar-benar menjadi milik, bebasan dari milik Tuhan, membawakan kita kebebasan, membawakan kemuliaan Tuhan. Kita bersama memohon pada Roh Kudus. Roh Kudus, kami mendapatkan satu kebebasan yang nyata. Bebaskan kami supaya kami mendapatkan kekuatan. Bebaskan dari semua belenggu, dari ketidakbaikan, dari semua iri hati dan dengki. Tuhan kami, karena di dalam Kristus membebaskan kami, supaya kami lebih dalam lagi memahami kasih-Nya Tuhan. Tuhan Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu lebih dalam lagi bekerja. Kami memohon pada-Mu. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Urapi pasal 8 ayat 17. Jika kita menderita sama-sama dengan Kristus, kita sama-sama menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipemuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi karena percaya mendapatkan kasih karunia, mendapatkan bantuan dari Roh Kudus, karena percaya mendapatkan keselamatan, adalah orang yang pertama kali yang Tuhan panggil. Tuhan menundukkan kamu supaya kehidupan kamu mendapatkan damai, mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemuliaan. Dan juga seluruhnya yang menunggu dibangkitkan ini juga menunggu. Tidak di dalam menunggu kemusnahan di dalam kehidupannya Tuhan. Jadi berunggu dalam tekanan, tidak masuk di dalam kebebasan Tuhan dan kemuliaan. Tuhan memberikan pengharapan ini dan panggil ini kepada kita. Ingin memanggilmu melewati semua kesulitanmu, masuk di dalam kemuliaan ini. Kemuliaan ini yang apa? Gereja adalah tempat jemaat
berpuluh ribu jemaat membimbing setiap jemaat dalam Tuhan di dalam Kristus dan bersatu menjadi setiap orang kembali pada Kristus. Kristus mendapatkan kemuliaan yang terbesar, dan kita juga mendapat kemuliaan yang terbesar dan juga masuk di dalam kemuliaan itu. Dan kita berdoa dengan bahasa roh, masuk di dalam kemuliaan ini. Roh Kudus, Engkau bantu kami. Roh Kudus, bantu kami. Berdoa untuk kami, membimbing kami berdoa. Sekarang setiap orang, bangsa-bangsa di dalam kita datang di dalam Kristus. Tuhan dengan kemuliaan ini berikan pada kita. Karena Tuhan mengendalikan dunia dan bumi ini, semua kembali kepada kemuliaan Kristus. Tuhan, kami juga ingin mendapatkan semua ini. Tuhan pakai kami supaya kami setiap orang juga ada kemuliaan ini. Engkau menolong kami mendapatkannya, supaya kami bisa melihat itu semua keuangan kami dan juga kesulitannya, dan lepaskan daripada kemusnahan dari tubuh ini, masuk di dalam roh. Roh Kudus, Engkau bantu kami, bimbing kami, beri kami kekuatan masuk di dalam kemuliaan ini dan di dalam kebebasan ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati kalian. Roh Kudus mengurapi kalian. Engkau mendapatkan kebebasan dan damai tentram, kehidupan dimuliakan, yaitu kehidupan yang kemuliaan, itu kebebasan kehidupan dan damai tentram kehidupan. Dalam Tuhan Yesus memberkati kalian. Anaknya Tuhan mati untuk kalian dan bangkit untuk kalian. Dari dosa dan kematian menebus kamu keluar. Dari hukum Taurat menebus kamu keluar. Roh Kudus mengurapimu, membimbingmu masuk di dalam damai, tentram, bebas dalam kemuliaan di tengah-tengahmu. Setiap langkahmu penuh dengan kehidupan dan damai, bebas dengan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kalian. Amin. Haleluya. Kita ketemu minggu depan.